Chapter 26-30. Namun, serangan Liang Xi tidak berhenti. Jika Anda berani memukul wajah saya akan menghancurkan wajah Anda. Dengan tubuh Gao masih menggantung di udara, Liang Xi melompat tinggi, kaki kanannya menamparkan wajahnya seperti cambuk panjang. Gao Kuan menembakkan panah berdarah dari telinga kirinya, dan setengah dari wajahnya langsung robek dengan celah besar di mana tulangnya terlihat. Tendon biru terlihat samar-samar, dan daging merah muda yang lembut dengan cepat ditutupi dengan darah kental. Wajahnya dipelintir menjadi bentuk yang aneh, dan tubuhnya seperti layang-layang dengan tali yang putus, menjatuhkan beberapa meja dan membanting ke sudut dinding. Darah dengan cepat memenuhi sudut tempat dia berbaring, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang kuat. Liang Xi jatuh kembali ke tanah, menarik napas, dan berdiri diam. Seluruh proses selesai dalam sekejap cahaya dan batu. Hampir tidak ada orang yang hadir bereaksi. Beberapa orang bahkan menunggu untuk melihat senyum jelek Liang Xi masih di wajah mereka. Setelah beberapa saat, seseorang akhirnya kembali ke akal sehatnya, karena dia tidak tahan dengan adegan berdarah dan kejam, perutnya bergejolak, dan dia muntah dengan wow. Orang-orang lainnya juga bangun satu persatu, berkeringat deras di belakang punggung mereka, dan mata mereka menatap Liang Xi penuh ketakutan. Teman-teman Gao Kuan masih akan berteriak dan membalaskan dendamnya, tetapi sebelum kata-kata itu diucapkan, Liang Xi menatapnya dengan dingin, begitu ketakutan hingga usus besarnya hampir jatuh dari pintu anus. Suster muda Sue menutup mulutnya, menatap Gao Kuan yang terbaring di genangan darah, dan kemudian pada Liang Xi yang tenang dan tenang, hatinya penuh ketakutan. Melihat semua orang yang hadir dikejutkan oleh pemandangan barusan, Liang Xi dengan enggan merentangkan tangannya, saya benar-benar tidak sengaja menggertaknya. Mendengar dia berteriak begitu keras, saya pikir dia tidak lemah. Liang Xi awalnya ingin mencoba melihat apakah dia bisa memanggil tanaman ajaib itu lagi, tetapi melihat tidak punya kesempatan sekarang, dia hanya bisa menghela nafas dengan penyesalan. Tetapi Liang Xi memiliki tingkat pemahaman baru tentang kekuatan dan kecepatannya sendiri. Selama dia mendekatinya, pembudidaya biasa tidak dapat bersaing dengannya karena tubuh mereka yang lemah. Kesimpulan ini membuat Liang Xi senang lagi. Melihat penampilannya yang mendesah dan ceria, semua orang saling memandang, tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh murid baru yang telah mengalahkan Gao Kuan ini hingga melumpuhkan. Bagaimanapun, mereka yang memiliki Gao Kuan adalah murid lama yang telah berlatih selama beberapa tahun, dan mereka sering menggertak orang lain karena kekuatan mereka. Setelah beberapa saat, seseorang segera berdiri dan berkata kepada Liang Xi, "Kamu selesai, kamu menunggu akan diusir dari Gunung Tianling oleh guru." Pada saat ini, mereka tidak berani mengerumuni dan menghadapi Liang Xi secara langsung. Meskipun ada banyak dari mereka, Liang Xi mungkin tidak dapat bertahan jika mereka pergi bersama, tetapi satu atau dua orang di depan akan mau tidak mau menjadi umpan meriam, jadi mereka harus keluar dari tuannya. Mari kita tekan arogansi Liang Xi saat ini. Namun, tidak ada konsep dalam pikiran Liang Xi tentang menghormati guru dan menghormati Tao, dan tuan bukanlah apa-apa baginya, tetapi diusir dari Gunung Tianling mengejutkannya, pengusiran dari Gunung Tianling. Ini tidak terlalu serius. Mengapa? Mengapa? Mengusirku dari gunung? Melihat ekspresi terkejut Liang Xi, orang-orang itu mengira dia takut, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan bangga, karena Anda mengumpulkan kerumunan untuk melawan dan melukai murid-murid dari generasi sebelumnya. Aturan gerbang Tianlingmen ditulis dalam warna hitam dan putih, dan kelakuanmu cukup membuatmu turun gunung. Tapi Gao Kuan juga melukai murid-murid generasi berikutnya. Liang Xi menunjuk pria yang masih tergeletak di tanah. Setelah beberapa saat berbicara, Xiao Xi mengalihkan pandangannya dan berdiri dan berkata, "Kakak Gao sedang mengajar adik laki-laki itu, dan dia sedang berdiskusi dengan adik laki-laki itu. Saya tidak sengaja memulai sedikit lebih keras. Saya pikir tuannya akan memaafkannya. Itu benar, aku tidak sengaja memulai terlalu keras. Kita semua adalah saksi, kita melihatnya dengan mata kepala sendiri." Teman-teman dan teman-teman Gao Kuan bergema. Matahari. Liang Xi tidak tahan untuk tidak memarahi ketika dia melihat mereka semua menggelengkan kepala. Murid baru lainnya juga malu. Saya telah melihat tak tahu malu, tidak pernah melihat tak tahu malu seperti itu. Ketika kami kembali, kami akan melaporkan kebenaran kepada tuan, dan meminta mereka untuk membuat keputusan. Anda adalah murid baru yang menolak untuk mematuhi disiplin dan memiliki sikap buruk. Melihat Liang Xi tidak berbicara, Xiao Xi mengira dia ketakutan, jadi mau tidak mau dia lebih bangga. Ketika Liang Xi melihat ekspresi kemenangan Xiao Xi, dia menjadi sangat marah dan tersenyum. "Jika kalian semua memutuskan untuk tidak berbicara setelah kalian kembali,
atau kalian tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Suster Junior Sue belum berbicara sejak tadi, dan dia tidak bisa duduk diam lagi. Lagi pula, dia memprovokasi setengah dari urusan hari ini, jadi dia berkata, bukankah itu hanya rubah, perlu melakukan hal-hal seperti ini. Tidak jika kamu tidak memberikannya, apakah ada alasan untuk menyakiti seseorang? Ketika dia mengatakan ini, sekelompok orang Xiaoxi tiba-tiba terbangun seperti mimpi, dan mereka semua setuju, itu benar, kakak laki-laki ingin meminta rubah untuk adik perempuan junior, tetapi Anda tidak hanya menolak untuk memberikannya, tetapi juga melukainya. Penjahat seperti itu tidak boleh tinggal di gunung. Dalam sekejap, kejahatan Liang Xi berubah 2 kali, sehingga dia bahkan tidak tahu bahwa dia harus menanggung kejahatan itu. Ketika Liang Xi bertemu dengan orang-orang yang tidak masuk akal seperti itu, dia tidak ingin berbicara terlalu banyak. Membuang-buang energi untuk berdebat dengan mereka. Dia tidak bisa diganggu untuk melakukan hal bodoh seperti itu. Jadi kalimat yang sama barusan, jika kamu berubah pikiran dan tidak pergi ke master untuk mengekspos saya, kamu akan baik-baik saja, kan? Apakah menurutmu ini mungkin? Xiao Xi mencibir dengan tangan disilangkan. Aku akan membuatmu berubah pikiran. Liang Xi mengangkat alisnya pada Xiao Xi. Ayo bermain. Sebelum kata terakhir tertawa diucapkan, Xiao Xi sudah menggantung di udara di leher Liang Xi dengan satu tangan di satu tangan, mencicit suku kata monoton di tenggorokannya. Tanpa menunggu yang lain bereaksi, Liang Xi melemparkan Xiao Xizong ke tanah dengan keras. Xiao Xi jatuh ke tanah, merasa semua tulang di tubuhnya patah, terombang-ambing dan merintih. Liang Xi paling membenci metode pemaksaan ini, terutama orang yang dipaksa adalah dirinya sendiri. Dia bersembunyi di pipi Xiao Xi. Xiao Xizi merasa kepalanya seperti dihancurkan oleh palu godam, dan ada suara bersenandung di kepalanya, matanya penuh dengan kepingan salju, dan wajahnya panas dan lengket. Liang Xi terus bergerak, dan terus menginjak-injaknya, dan secara khusus memilih bagian tubuh manusia yang paling rentan, seperti tenggorokan, pinggang dan tulang rusuk, dan alat kelamin bagian bawah. Orang-orang di sekitar melihat Xiao Xi muntah darah dan menutupi selangkangannya dengan rasa sakit di wajahnya. Orang-orang di pihak Gao Kuan masih relatif kecil sekarang, dan sekarang mereka semua pucat dan tidak bisa berkata apa-apa. Wajah suster muda Sue sepucat lapisan jeruk nipis, dia tidak pernah membayangkan bahwa murid baru tahun ini di kelas yang sama dengannya akan memiliki keberanian seperti itu, dan bahkan saudara laki-laki senior yang telah berlatih selama beberapa tahun bukanlah tandingan kejahatan. Melihat penampilan ganas Liang Xi, dia takut penjahat ini akan memperlakukannya seperti ini, dan hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Liang Xi menendang Xiao Xi beberapa kali lagi, membuatnya benar-benar tidak sadarkan diri, dan kemudian meludahkan, aku lelah. Melirik dingin rekan-rekan Gao Kuan, Liang Xi memberi mereka jari tengah menghina, dan langsung pergi ke murid baru yang baru saja dilukai oleh Gao Kuan. Orang-orang yang berdiri di depannya semua menjauh, karena takut memprovokasi bintang jahat. Di antara mereka, ada beberapa murid yang belum pernah melihat adegan berdarah seperti itu. Setelah dilirik oleh Liang Xi, kaki mereka jatuh. Melihat Liang Xi berjongkok di depannya, murid yang terluka itu membuka matanya dengan susah payah dan menyeringai, terima kasih. Liang Xi meliriknya dan bertanya, siapa namamu? Pria itu batuk berdahak berdarah dan berkata, Yuan Suang. Kedengarannya tidak sebagus namaku. Liang Xi berkata dalam hatinya, tetapi ekspresinya tetap sama, sudahkah kamu melihatnya? Kamu harus kejam seperti angin musim gugur yang menyapu daun, jangan kasar dengan mereka, jika mereka tidak menerimanya, mereka akan berjuang dan terus berjuang sampai mereka yakin. Liang Xi mengagumi tulang keras Yuan Suang, jika tidak, dia tidak akan datang untuk mengucapkan kata-kata ini padanya. Melihat ketidaksetujuan di wajah Yuan Suang, Liang Xi mencibir dan berjalan ke arah sekelompok orang yang baru saja berteriak, temanmu baru saja tidak sengaja jatuh dan berdarah begitu banyak, mengapa kamu begitu ceroboh? Jangan mengirim mereka ke perawatan segera, atau mereka akan kehilangan terlalu banyak darah dan mati setelah waktu yang lama. Lucu, bagaimana orang sebesar itu bisa berjalan goyah dan tersandung kaki kiri dan kaki kanannya. Sekelompok orang terbangun seperti mimpi, menyeka keringat dingin di dahi mereka dan berkata, ya, kami akan membawa mereka kembali. Jika seseorang bertanya bagaimana mereka terluka, bagaimana jawabanmu? Liang Xi melirik bertanya. Melihat mata seperti pisau Liang Xi, pria yang memimpin mengecilkan lehernya, keringat menetes di kepalanya seperti sungai, dan buru-buru menjawab, mereka tidak sengaja jatuh saat berjalan, kita semua melihatnya, ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Wow, murid-murid baru yang hadir tiba-tiba gempar. Hari ini,
Mereka benar-benar melihat seseorang menggunakan kekerasan untuk mengacaukan hitam dan putih. Ketika kelompok Gao Kuan melarikan diri seperti anjing hilang, Liang Xi berdiri di depan Yuan Shuang lagi. Meskipun wajah Yuan Shuang masih pucat, dia hampir tidak bisa berdiri diam, dan menatap Liang Xi sambil berpikir saat ini. Wajah itu diberikan oleh orang lain, tetapi wajah itu diperoleh sendiri, mengerti. Liang Xi berkata dengan lembut. Meninggalkan waktu bagi murid-murid baru untuk memikirkannya, Liang Xi hendak pergi keluar dan menghapus suasana hati yang buruk tadi, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa ada orang lain tidak jauh. Suster muda Sue, yang telah berjalan di dalam dikelilingi oleh Gao Kuan dan yang lainnya, masih berdiri di antara kerumunan, menggigit bibirnya dan menatap rubah kecil, matanya berdeguk, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Liang Xi tidak terlalu menyukainya, jadi dia meliriknya dan tidak ingin merawatnya, tetapi suster muda Sue menghentikannya terlebih dahulu. Kenapa? Liang Xi tidak ingin berbicara dengannya lagi, menggoyangkan pahanya seperti penjahat. Ada apa, adik perempuan? Apakah kamu merasa kesepian di malam hari, kosong dan kesepian dan sedikit kedinginan, dan menginginkan saudaraku untuk memberitahumu cerita samping tempat tidur di malam hari? Suster muda Sue sangat ketakutan dengan penampilannya sehingga dia mundur beberapa langkah dan tergagap. Tidak. Tidak, saya hanya ingin bertanya apakah Anda bisa memberi saya rubah ini. Tidak, Liang Xi tidak ingin menolak secara langsung. Hubungan antara rubah kecil dan dirinya sendiri tidak hanya intim, itu memberi Liang Xi rasa hubungan darah, yang tidak boleh diberikan kepada orang lain. Kenapa? Suster Junior Sue bersikeras, seolah-olah dia tidak melihat mata murid-murid baru yang tidak bersahabat di sekelilingnya. Liang Xi berhenti berbicara, meliriknya, mengambil rubah dan ingin pergi. Melihat ini, saudari muda Sue sedang terburu-buru, dan bergegas untuk mengambil pakaian Liang Xi. Biasanya tidak ada yang mau memperhatikan saya hanya ingin rubah kecil menemani saya, jadi Anda bisa memberikannya kepada saya, oke? Tanda tanya. Anda mengatakan mengapa mereka tidak mau berbicara dengan saya? Jika semua orang mau berbicara dengan saya akan membiarkan Anda memberi saya rubah. Liang Xi tiba-tiba menjadi marah, bagaimana wanita ini bisa begitu merasa benar sendiri? Dia berbalik dan melihat suster muda Sue tampak seperti hal yang biasa. Liang Xi bahkan lebih kesal, menatapnya dan berkata dengan keras, jangan terus bertanya mengapa orang lain tidak mau memperhatikanmu. Aku tidak ingin berbicara denganmu, karena terlalu jarang membicarakan ketanyaanmu. Apakah kamu percaya? Tatapan marah Liang Xi mengingatkan suster muda Sue tentang penampilan mengerikan yang dia miliki ketika dia memukul petir Gao Kuan dan Xiao Xi sebelumnya. Mata Liang Xi menatap seperti pisau, dan kulit kepalanya dingin hingga ke telapak kakinya, menyusut kembali. Jika kamu tidak memprovokasi di sini hari ini, hal-hal tidak akan menjadi seperti ini. Apakah kamu punya otak sebagai seorang wanita? Tahukah kamu apa artinya takut akan kekacauan di dunia? Tahukah kamu apa itu? Artinya rendah hati dan sopan. Apakah Anda tahu bagaimana memperlakukan orang dan benda? Anda bukan perhiasan emas dan perak, mengapa semua orang seperti Anda harus mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Anda, dan Anda akan rendah hati dalam segala hal, tolong pikirkan dengan pikiranmu. Liang Xi berpikir semakin marah, kejadian hari ini tampaknya Gao Kuan dan yang lainnya ada di sini untuk memberi murid baru kesempatan, tetapi pada akhirnya, tanpa wanita ini mengipasi api, situasinya tidak akan berubah. Menjadi sangat buruk. Dimarahi dan dimarahi oleh Liang Xi, suster muda Sue gemetar hebat, matanya penuh air mata ketika dia mengangkat kepalanya, mulutnya diratakan dan dia sangat sedih, tidak ada seorang pun di rumah yang berani berbicara denganku seperti ini. Baik orang tua saya maupun saudara perempuan saya. Anda telah memarahi saya, tetapi Anda berani mengatakan itu kepada saya. Bagus, bagus. Siapa namamu? Liang Xi. Liang Xi tampak seperti babi mati yang tidak takut tersiram air panas oleh air mendidih. Liang adalah sinar sorghum, dan Xi adalah matahari dari matahari terbenam. Hah? Suster Junior Sue merenungkan bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak bisa mempedulikannya saat ini. Mata orang-orang di sekitarnya yang tidak ramah juga membuatnya merasa tidak nyaman di punggungnya, dan dia menyeka air mata dari sudut-sudutnya. Matanya dengan kaki yang menghentak. Oke, Liang Yang, aku ingat kamu, kakakku pasti tidak akan melepaskanmu. Dia berbalik dan berlari keluar rumah dengan kalimat yang keras. Melihat pantat kecilnya yang berkedut, Liang Xi menyentuh dagunya dan tertawa, jika kamu ingin mengancam, kamu terlalu lemah, saudara perempuanmu. Aku punya paman. Ketika dia keluar, dia melihat Chen Suci berjalan kembali dikelilingi oleh beberapa orang. Ketika Chen Suci melihat Liang Xi, dia tertegun dan mengangguk sebagai salam,
lalu bergegas kembali ke asrama. Liang Xi tidak bertanya apa yang terjadi. Dia berjalan keluar untuk berkenalan dengan lingkungan baru. Setelah larut, dia pergi makan malam dengan sekelompok murid. Sebagian besar murid baru telah melihat metode kekerasan yang dia gunakan untuk menghadapi murid-murid lama, dan mereka sedikit takut pada Liang Xi dari lubuk hati mereka, jadi ketika Liang Xi sedang makan, ada beberapa kursi kosong di sekitarnya. Berkerumun bersama, beberapa orang iri pada Liang Ximan, satu duduk sendirian, satu kosong, dan satu disewakan dengan harga tinggi. Selama istirahat malam, Yuan Shuang datang untuk berterima kasih kepada Liang Xi, dan Liang Xi melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa itu bukan apa-apa. Sikap Liang Xi memenangkan banyak niat baik Yuan Shuang, dia segera menepuk dadanya dan berkata bahwa di masa depan, bisnis Liang Xi adalah bisnisnya, dan siapapun yang dapat membantu pasti akan membantu. Karena kantuk hari ini, para murid pertama pergi tidur satu demi satu, dan segera tertidur satu demi satu. Liang Xi sedang tidur dalam keadaan linglung, dan tiba-tiba merasa ada yang menarik lengannya, menatap lurus ke arahnya, rubah kecil yang menggigit lengan bajunya dan menyeretnya ke bawah. Ada apa? Liang Xi dan rubah kecil telah lama membangun pemahaman diam-diam, dan ketika mereka melihat gerakannya, mereka tahu pasti ada sesuatu yang salah. Rubah kecil itu diam, menggigit Liang Xi dan membiarkannya mengikutinya. Meskipun Liang Xi ragu, dia mengikuti rubah kecil dan memanjat keluar jendela dengan ringan, menghindari beberapa penjaga malam dan merangkak sampai ke tengah gunung di belakang rumah kayu. Tingkah laku rubah kecil malam ini sangat tidak normal, dan Liang Xi hampir mencoba yang terbaik untuk mengikuti kecepatannya di jalan batu yang dipenuhi embun. Satu orang dan satu binatang memanjat selama hampir 1 jam, dan rubah kecil itu akhirnya berhenti di depan sebuah pohon laurel yang besar. Liang Xi melihat sekeliling pohon laurel, dan matanya tiba-tiba berbinar. Saya melihat bahwa hanya ada sekelompok cahaya bulan yang tersisa di sini. Tepat di bawah cahaya bulan adalah meja batu. Seluruh tubuh meja batu terbungkus dalam cahaya bulan perak, membuatnya sebening kristal. Saya merasakan napas kemurnian yang mendekat. Rubah kecil melompat di atas meja batu beberapa kali, dan berbalik untuk memberi isyarat agar Liang Xi juga datang. Begitu dia melangkah ke jangkauan cahaya bulan, Liang Xi hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya dingin, dan udara dingin terus menyusup ke tubuhnya, dan bagian dalam dan luar jangkauan yang diterangi oleh cahaya bulan tampak seperti dua dunia. Di bawah bimbingan rubah kecil, Liang Xi duduk di atas meja batu. Tentakel meja batu itu dingin, dan Liang Xi duduk bersila di atasnya, dan tidak butuh waktu lama untuk napas murni mengalir perlahan dari atas kepalanya. Ini, Liang Xi menatap rubah kecil dengan terkejut di matanya, tetapi melihat rubah kecil itu menutup matanya, seolah-olah dia sudah tidur. Dengan lingkungan yang begitu murni, Liang Xi tidak ingin menyia-nyiakannya, jadi dia duduk bersila di atas meja batu dan mulai berlatih keberuntungan. Dia ingat bahwa Yuan Qingyang mengatakan bahwa lingkungan yang baik memiliki efek berlipat ganda pada kultivasi, dan rubah kecil menemukan tempat yang bagus untuk dirinya sendiri, dan dia tidak boleh menyia-nyiakannya. Dan setelah insiden Yingyu hari ini, Liang Xi juga memiliki rasa krisis yang mendalam. Untuk melindungi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya, dia harus membuat dirinya lebih kuat, dan dia harus cukup kuat. Tidak butuh waktu lama bagi Liang Xi untuk merasa bahwa dia telah memasuki keadaan. Lingkungan sekitarnya tidak bisa lagi mempengaruhinya. Inti dari cahaya bulan perlahan-lahan menyusup ke tubuhnya melalui kulitnya. Tapi di sini terlalu dingin. Setelah bertahan sebentar, gigi atas dan bawah Liang Xi mulai bergemeletuk. Meskipun dia mengatupkan giginya, bibirnya masih membeku ungu, dan kulit di seluruh tubuhnya menunjukkan pucat yang mengerikan. Liang Xi berusaha keras untuk bertahan, seluruh tubuhnya kaku dan pikirannya sedikit bingung. Tepat ketika dia berpikir dia tidak akan bisa bertahan, arus hangat perlahan melonjak di dantiannya. Dengan gelombang arus hangat, anggota badan dan tulang menjadi hangat dan lembut kembali. Liang Xi sangat gembira, mengetahui bahwa kekuatannya yang sebenarnya telah pulih karena rangsangan dingin. Menggabungkan pengalaman sebelumnya, Liang Xi tiba-tiba punya ide, apakah Wanyan Zhenli mendapatkan inspirasi setiap kali dia harus mencapai batas tubuhnya. Jika seseorang terus mencapai batas, atau bahkan tetap berada di batas selamanya, bukankah Wanyan Zhenli dapat menggunakannya sesuka hati? Dengan ide ini, Liang Xi tiba-tiba menjadi bersemangat, dan perasaan dinginnya tampaknya telah banyak melemah. Rubah kecil itu juga tampaknya memahami pikiran Liang Xi, dan mata kecil yang cerah itu penuh dengan kegembiraan dan antisipasi. Untuk mengkonfirmasi pikirannya, Liang Xi hanya merentangkan tubuhnya dan berbaring di atas meja batu dengan karakter besar.
Udara dingin terus menembus ke dalam tubuhnya dari meja batu. Tulang Liang Si mati rasa dan sakit seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya telah menggigit dan merangkak di atasnya. Tetapi untuk memverifikasi apakah tebakannya benar dan menjadi lebih kuat, dia mencoba bertahan. Benar saja, ketika tubuhnya tidak tahan dingin lagi dan ingin melompat, aliran kekuatan sejati yang murni melonjak keluar dari dantiannya seperti lava, dan dingin terasa seperti es tipis, dicuci bersih. Selain itu, Liang Si menemukan bahwa setiap kali ki yang menyebalkan itu muncul, tubuhnya tampak menjadi lebih ringan, dan ki yang keruh di dalam tubuhnya menguap dengan bersih. Liang Si terus mendorong dirinya hingga batasnya sepanjang malam. Di bawah rangsangan kegembiraan ini, dia tidak memperhatikan waktu sama sekali. Ketika dia sekali lagi dibanjiri oleh energi sejati yang memancar, dia menemukan bahwa langit sudah cerah. Rubah kecil juga bangun pada saat ini, bergetar dan duduk tegak, menatap langit timur tanpa berkedip. Liang Si penasaran mengikuti garis pandang rubah kecil, dan tiba-tiba dia terkejut menemukan asap ungu samar melayang dari timur dan tersedot ke lubang hidung oleh rubah kecil. Pada saat ini, 4 kata besar muncul dari benaknya, Ki ungu datang dari timur. Ini pasti aura pertama antara langit dan bumi di pagi yang dikabarkan. Liang Si menekan kegembiraan di hatinya dan duduk bersila di samping rubah kecil, belajar bagaimana menghirup udara ungu yang samar ini. Ki ungu menembus ke paru-paru Liang Si dari rongga hidung, dan akhirnya berkumpul di matanya melalui operasi meridian. Kekuatan sebenarnya di tubuhnya juga sepertinya menyukai Ki ungu ini. Dengan pernapasan Liang Si, kedua napas menjadi terjerat fusi, cahaya bersinar lebih terang dan lebih terang di mata Liang Si, dan akhirnya semburan kilat, cahaya merah terang keluar darinya, yang melengkapi hari pertama merah cerah di langit. Rubah kecil dikejutkan oleh lampu merah yang sangat centil, dan buru-buru melompat ke pelukan Liang Si dan menggosok dadanya, karena takut sesuatu akan terjadi padanya. Setelah melihat Liang Si untuk waktu yang lama, tidak ada jawaban. Rubah kecil ingat bahwa air mata akan mengalir. Sudut mulut Liang Si tiba-tiba naik, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa. Mengambil rubah kecil, mulut Liang Si tidak bisa menutup, dan tersenyum, lihat mataku. Rubah kecil itu menatap lekat-lekat, dan wajah kecilnya penuh keterkejutan. Mata Liang Si memerah dan biru, tetapi Liang Si berkedip dan menjadi hitam lagi. Melihat rubah kecil mengendus hidung kecilnya dengan curiga dan menatap dirinya sendiri dengan mata bertanya. Liang Si menggaruk kepalanya dan menjelaskan, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang, saya sepertinya telah memasuki gua yang gelap, saya tidak bisa melihat apa-apa di sekitar, dan tiba-tiba dua mata besar muncul di kedua sisi saya, satu merah dan yang lainnya biru, dan kemudian jiwa saya seperti terbang keluar, dan saya melihat bahwa mata saya menjadi seperti ini, aktifkan saja mata, dan coba tebak. Liang Si terjual abis, dengan ekspresi tak terduga di wajahnya. Rubah kecil itu menggigit jarinya dan menyuruhnya berbicara dengan cepat. Aku menggunakan mata ini untuk melihatmu sekarang, dan aku bisa melihat beberapa garis lavender mengalir di tubuhmu. Apa itu? Sekarang bersamamu. Liang Si mengulurkan tangan dan menepuk dada rubah kecil itu. Rubah kecil itu menundukkan kepalanya sambil berpikir, dan Liang Si berkata lagi, dia berjalan di sepanjang punggungmu seperti ini. Saat dia berbicara, dia menarik punggung rubah kecil itu dengan jari-jarinya. Mungkinkah? Liang Si melihat bahwa garis tipis ungu akhirnya bertemu di bawah perut rubah kecil, dia tiba-tiba mengerti, dan dia membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa mempercayai kenyataan ini, itulah kebenaranmu. Aku bisa melihat aliran kekuatan sejatimu dengan mata itu. Liang Si secara alami tahu konsep bisa melihat aliran kekuatan sejati orang lain. Asap merah yang saya lihat sebelumnya hanya untuk mengetahui langkah selanjutnya saat menghadapi orang biasa, percuma saat menghadapi kultivator, karena mereka dapat membunuh musuh selama mereka menjalankan kekuatan sebenarnya di tubuh mereka dan melafalkan mantra. Formula diam-diam bahkan memindahkan gunung dan merebut kembali laut, mereka bahkan mungkin tidak perlu menggerakkan jari mereka saat melakukan semua ini. Tapi sekarang berbeda, selama Liang Si menjalankan mata itu, dia bisa mengetahui aliran energi sejati di tubuh lawan, dan dengan demikian tahu bahwa lawan akan menyerang atau bertahan di langkah berikutnya. Penemuan ini memenuhi dada Liang Si dengan ekstasi. Rubah kecil juga sangat bersemangat. Jika telah dikultivasikan dan dapat berbicara, itu pasti akan memberitahu Liang Si bahwa ini adalah mata jahat yang unik dari Kaisar Iblis kuno Ziwei. Saat menghadapi pembudidaya, membuka mata jahat sama dengan mengetahui gerakan yang akan digunakan lawan, hanya Kaisar Ziwei dan Liang Si yang legendaris yang memiliki mata jahat sejak zaman kuno. Melihat hampir subuh, Liang Si memeluk rubah kecil dan bergegas menuruni gunung.
Ada pertemuan untuk magang dan magang pagi ini, jadi jangan terlambat, dan jangan biarkan orang lain tahu bahwa dia pergi keluar untuk berlatih. Dengan rubah kecil di tengah malam. Tentang mata jahat, Liang Si secara alami tahu untuk menyembunyikannya terlebih dahulu, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Jangan pernah menyerang kecuali benar-benar diperlukan. Ini adalah prinsip konsisten Liang Si yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Dia berjingkat melalui jendela dan kembali ke tempat tidurnya. Liang Si menarik napas lega. Setelah malam latihan, dia tidak lelah sama sekali, jadi Liang Si berbaring tertidur di tempat tidur. Tidak butuh waktu lama karena dia mendengar gong keras di luar. Seseorang berteriak, murid baru sudah bangun. Lebih dari 70 murid baru dengan cepat bangun dan selesai mandi dan berkumpul di rumput di luar. Kali ini, orang lain membawa mereka ke aula utama. Bagi Tianlingmen, upacara pemagangan murid baru adalah peristiwa besar yang hanya terjadi setiap beberapa tahun, jadi pengaturannya cukup besar. Aula utama dibangun di dekat puncak gunung, dari dasar gunung, Anda hanya dapat melihat sebuah bangunan besar yang tersembunyi di balik awan dan kabut, menjulang dan megah. Dari asrama Liang Si ke aula utama, mereka harus menaiki 5.000 anak tangga penuh, jadi tidak heran jika murid-murid baru ini harus bangun pagi-pagi. Tangga diaspal dengan lempengan batu lebar dan datar, dengan pagar pembatas diukir dengan pola indah di kedua sisinya, dan platform bunga batu besar muncul setiap beberapa ratus langkah. Ketika dia tiba di gerbang aula utama, Liang Si tidak bisa tidak merasa tidak berarti seperti murid-murid lainnya. Pintu aula utama begitu besar sehingga Liang Si berdiri di depan pintu dan melihat ke atas dan bahkan tidak bisa melihat kusen pintu atas. Atap aula utama tampak menyembul ke langit. Dibandingkan dengan gerbang, Liang Si seperti semut yang membandingkan ukuran seseorang. Orang-orang yang memimpin murid-murid baru ini tampaknya mengharapkan mereka tercengang saat ini, tersenyum dan tidak banyak bicara. Formasi diatur ulang di luar, dan setelah semua murid perempuan tiba di gerbang, murid baru tahun ini berjalan ke aula bersama. Murid-murid baru itu sedikit gelisah, dan mereka berjalan dengan hati-hati seolah-olah berjalan di atas es tipis. Ruang di aula bahkan lebih menakutkan besar. Tanahnya halus dan bersih dan dapat digunakan sebagai cermin. Pilar-pilar yang menopang atap membutuhkan setidaknya 8 orang untuk saling berpelukan. Cahaya putih menyilaukan di atap menerangi seluruh aula seterang di luar, jika bukan karena cahaya ini, Liang Si mungkin akan benar-benar gelap di aula. Ketika tim berhenti, Liang Si melihat ke atas dan melihat ada lebih dari selusin orang berdiri di tangga batu tidak jauh, termasuk Tian Qiling, yang dia lihat di kaki gunung. Di kedua sisi aula dijaga murid-murid pembawa pedang Tianlingmen. Lebih dari 100 murid baru berdiri di tengah aula dengan rasa takut, dan diperiksa oleh para senior Tianlingmen. Liang Si bertanya-tanya mengapa upacara pemagangan belum dimulai. Seorang lelaki tua dengan rambut kuning dan wajah kurus berdiri dan berbicara dengan senyum ramah di wajahnya. Untuk beberapa alasan, Liang Si selalu merasa bahwa lelaki tua itu sepertinya sengaja atau tidak menatapnya. Setelah hanya menyambut lebih dari 100 murid baru, upacara magang resmi dimulai. Selanjutnya adalah tuanmu, Taois Qingyun. Pria tua itu memperkenalkan dirinya di akhir. Mendengar dia mengungkapkan identitasnya, beberapa orang yang berdiri di samping Liang Si saling berbisik. Liang Si mendengarkan dengan penuh perhatian dan tahu bahwa Taois Qingyun adalah wakil kepala sekolah Tianlingmen. Ada 2 wakil kepala sekolah di Tianlingmen. Selain Taois Qingyun, ada juga Taois Ningsui. Namun, Taois Ningsui tidak hadir hari ini. Orang-orang merasa aneh. Tao Qingmu, kepala sekolah Tianlingmen, mulai mundur dan berkultivasi lebih dari setahun yang lalu. Ini bukan rahasia di Tianlingmen, jadi semua masalah sekarang dikelola oleh Tao Qingyun. 3 master, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, tidak akan bertanggung jawab untuk mengajar murid mereka. Kali ini, Liang Si dan yang lainnya direkrut sebagai murid oleh 12 murid mereka, baik pria maupun wanita. Liang Si bertanya-tanya bagaimana murid-murid baru ini dapat menemukan tuan yang cocok. Pada saat ini, dia melihat gadis kecil yang bertaruh dengannya keluar memegang piring kayu, yang tertutup rapat dengan kain tebal. Taois Qingyun membuka kain itu sambil tersenyum, dan melihat ada tongkat transparan di dalamnya, dengan sisik yang ditandai dengan rapi. Setiap murid baru diberi tongkat kecil, dan ketika tongkat itu dikirim ke Liang Si, Sue Yurou bahkan tidak memandangnya, membuat Liang Si kurang tertarik untuk menggodanya. Tolong pegang tongkat di tangan Anda di telapak tangan Anda, letakkan ibu jari Anda di salah satu ujung tongkat, dan kemudian berdiri di peron di sini secara bergantian. Tao Qingyun memerintahkan, mulailah dengan orang yang berdiri di depan.
Ada platform batu berbentuk lotus antara murid baru dan Tao Qingyun. Murid pertama berdiri di platform dengan gemetar dan memegang tongkat kecil di telapak tangannya menurut Tao Qingyun. Setelah beberapa saat, ada kilatan cahaya pada tongkat itu, dan tongkat itu mulai tumbuh satu kotak di bagian bawah. Murid itu membuka matanya lebar-lebar dengan takjub dan melihat tongkat kecil di tangannya, dan akhirnya kilatan berhenti di tanda 12. Taois Qingyun mengangguk dan memberi isyarat kepada orang-orang di sekitarnya untuk merekamnya. Ini adalah tongkat penguji roh yang mengukur kekuatan sejatimu saat ini, untuk membuat kualifikasi murid yang diterima oleh tuanmu lebih merata. Tao Qingyun melihat wajah bingung dari murid baru ini, jadi dia menjelaskan. Murid-murid baru menunjukkan kesadaran yang tiba-tiba, jadi mereka diam-diam mulai bersaing, berharap bakat mereka bisa lebih baik daripada yang lain. Kelas 18 Chen Suci membuat mata Taois Qingyun berkedip dengan secercah cahaya, dan ke-12 muridnya juga berbisik, berharap dia bisa mengajar murid berkualitas tinggi ini. Anda harus tahu bahwa skor tertinggi sebelumnya hanya 13 poin, dan 18 poin Chen Suci hampir sempurna. Murid-murid baru memandang Chen Suci dengan iri di mata mereka. Chen Suci tersenyum dan membungkuk kepada Taois Qingyun, dan kembali ke tim di mata semua orang, tongkat pendeteksi roh 18 persegi di tangannya sekeren itu. Liang Xi mengamatinya dengan cermat, murid biasa umumnya 10 atau 11, dan bakat mereka pada dasarnya biasa-biasa saja, dan hanya sedikit yang memiliki lebih dari 13. Yang mengejutkan Liang Xi adalah bahwa Suster Sue Junior yang merasa benar sendiri kemarin juga memiliki skor yang sangat tinggi yaitu 17 poin, yang menunjukkan bahwa dia adalah bibit kultivasi yang baik. Junior Sister Sue sangat puas dengan hasil ini. Bagaimanapun, itu adalah hasil tertinggi kedua sejauh ini. Dia melirik Taois Qingyun, lalu berbalik dan kembali ke murid baru dengan arogan. Beberapa orang mengejar dan sanjungan menjijikkan. Seseorang membisikkan sesuatu di telinga Taois Qingyun. Taois Qingyun tersenyum sedikit, dan mengangguk seolah-olah dia mengharapkannya. Saat giliran Liang Xi, dia merasa setidaknya ada 3 mata yang selalu menatapnya. Yang satu dari Chen Suci, aku tidak tahu apa yang sedang diperhatikan anak ini. Yang kedua dari Junior Sister Sue, dia sedikit gugup, karena takut Liang Xi akan lebih tinggi darinya, dan yang ketiga sedikit, terkejut dengan Liang Xi, itu sebenarnya adalah Taois Master Qingyun. Mata ambigu macam apa yang dimiliki lelaki tua itu? Sakit melihat orang. Liang Xi bergumam dan berjalan ke platform batu, dengan sembarangan menekan ibu jarinya pada bagian tongkat penguji roh. Udara di sekitarnya tampak mandek untuk sementara waktu, dan kemudian dengan cepat mendapatkan kembali kehalusannya, dan cahaya lavender mulai perlahan naik. 1 kisi, 2 persegi, 3 kisi. Akhirnya, berhenti pada skala 7 grid. Suster muda Sue pertama-tama menghela nafas lega, dan kemudian memandang Liang Xi dengan jijik, ini adalah skor terendah sejauh ini. Ekspresi bingung melintas di mata Chen Suci, tapi dia dengan cepat menutupinya. Murid-murid baru memandang Liang Xi yang berdiri di atas panggung. Beberapa menyedihkan, beberapa menghina, dan sebagian besar menghina. 7 kisi hanya dapat menunjukkan bahwa bakat orang ini terlalu biasa-biasa saja dan terlalu biasa-biasa saja. Dengan tatapan berseri-seri, saya benar-benar tidak tahu bagaimana murid-murid tua itu dipukuli olehnya kemarin. Liang Ximan tidak peduli untuk turun dari panggung, dan jika ada orang di sekitar yang berani menatapnya, dia akan balas menatap satu persatu, matanya lebih tajam dari yang lain. Liang Xi berdiri di belakang tim. Setelah dia menyelesaikan tes, tidak banyak orang, tetapi pada akhirnya, dia masih mendapat 2 nilai yang relatif tinggi. Salah satunya adalah Yuan Suang, dengan 15 poin, yang cukup tinggi. Menghadapi Liang Xi dengan senyum tulus, Liang Xi melambaikan tangannya sebagai ucapan selamat. Ada juga seorang gadis cantik, Liang Xi tidak mendengar namanya dengan jelas, nilainya 17, yang diikat untuk kelas terbaik kedua di antara murid baru tahun ini. Wanita cantik lebih cenderung menarik perhatian orang lain, terutama gadis cantik lebih cenderung menarik lebah dan kupu-kupu. Gadis ini mendengus di mata banyak orang yang panas, tetapi dia berlari ke bawah dengan wajah merah, memprovokasi semua orang. Setelah beberapa saat, hasil semua orang untuk hari ini dihitung, Taois Qingyun menekan tangannya sedikit, dan ketika itu sunyi, dia berkata dengan keras, saya akan memberitahu semua orang siapa tuannya masing-masing nanti, dan sekarang saya mengundang semua murid baru untuk pergi. Makan dulu, aku takut aku lelah setelah menaiki begitu banyak tangga hari ini, jadi aku mengundang 4 murid ini untuk ikut denganku, Chen Suci, Sue Yuning, Liang Xi, dan Lin Xianer. Cukup untuk menemukan ketiga orang itu,
sangat sulit untuk menemukan Liang Xi, yang saat ini memiliki skor terendah. Beberapa orang berspekulasi dengan jahat bahwa wakil kepala sekolah mungkin berencana untuk membujuk Liang Xi untuk tidak tinggal di Gunung Tianling, agar tidak kehilangan muka Tianlingmen ketika tidak ada yang tercapai, dia akan pulang dan menjual ubi jalar lebih awal. Liang Xi sendiri tidak mengerti mengapa Taois King Yun mencarinya, tapi lelaki tua itu memandangnya dengan pandangan ambigu dari awal hingga akhir, mungkin tidak ada yang baik. Yuan Suang menerobos kerumunan dan berjalan mendekat dan menepuk pundak Liang Xi, menghiburnya, tidak apa-apa, itu karena pendeta tahu mungkin memiliki sesuatu untuk dijelaskan kepadamu, kamu tidak perlu memasukkan nilai itu ke dalam hatimu. Liang Xi mendengar bahwa dia dengan tulus menghibur dirinya sendiri, dan mengangguk, kalau begitu aku pergi dulu, sampai jumpa lagi. Perpisahan dengan Yuan Suang, Liang Xi dan Chen Suci berjalan ke ruang samping di sisi aula utama, dipimpin oleh seorang murid muda. Liang Xi baru mengetahui hari ini bahwa nama junior sister Sue adalah Sue Yuning. Gadis kecil itu menderita kerugian besar darinya kemarin. Dia berpikir untuk menggunakan pencapaiannya yang memalukan hari ini untuk memprovokasinya menemukan jalan kembali, tapi dia takut dengan Liang Xi. Dia hanya tertegun di tempat dan tidak berani mengatakan apa-apa. Lin Xianer adalah gadis yang diikat untuk tempat kedua dengan Sue Yuning. Dia memiliki rambut panjang di selendang dan kepang panjang di bagian belakang kepalanya. Dia menyenangkan dan berperilaku baik. Ekspresinya sangat lembut, tapi dia memancarkan temperamen yang mulia, tapi tidak mungkin untuk mengabaikannya. Keempatnya dibawa ke ruang samping, Chen Suci meraih murid muda itu dan menangkupkan tangannya, berani menjadi kakak senior, tempat apa ini? Murid muda itu tersenyum dan berkata, ini adalah tempat di mana guru biasanya memperlakukan tamu. Mohon tunggu sebentar, guru akan datang nanti. Ada banyak lukisan dan kaligrafi yang tergantung di dinding rumah, Liang Xi dan yang lainnya melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Chen Suci adalah yang pertama bereaksi dan berseru, ini adalah karya nyata Xie Zihui, seorang ahli lukisan tinta. Lin Xianer segera menutup mulutnya karena terkejut, kata ini adalah rumput liar Raja Baiki. Dua yang mereka katakan adalah tuan terkenal di daratan, dan kemudian mereka berempat menemukan bahwa tidak ada barang yang tergantung di ruangan ini yang berkualitas biasa. Mengambil salah satu dari mereka dan menjualnya sudah cukup untuk membuat keluarga 5 orang makmur dan kaya seumur hidup. Wajah Chen Suci penuh dengan kekaguman, Tianlingmen benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Lin Xianer dan Sue Yuning mengangguk setuju, Istana Chu tidak mungkin mengumpulkan karya-karya otentik dari begitu banyak master terkenal di seluruh benua. Liang Xi menyesap teh dan mendengus dingin, hanya saja. Akhirnya mengambil kesempatan untuk menertawakan Liang Xi, Sue Yuning secara alami tidak akan menyerah, dan segera dengan sinis berkata, jika Anda tidak mengerti, jangan berkomentar dengan santai. Siapa di antara orang-orang ini yang dapat Anda komentari? Hati-hati dengan tertawa. Liang Xi secara alami tidak akan membiarkan gadis kecil itu menahannya begitu lama, dia minum teh dalam satu tarikan napas dan berkata dengan kasar, setiap orang memiliki satu bahu dan satu kepala, dan mereka tidak lebih dari saya, mengapa saya tidak bisa menilai mereka? Mari kita bicara tentang mereka. Karena saya berani menulis dan menggambar, mengapa saya tidak berani mengkritik? Penakut tidak dilahirkan, dan mereka yang berani dilahirkan tidak takut mati. Liang Xi membuat Sue Yuning terdiam, dan kemudian berkata, saya melihat bahwa apa yang disebut lukisan semua orang digantung di luar daripada dihargai oleh tuannya. Dapat dilihat bahwa kaligrafi dan pelukis terkenal ini tidak terlalu penting di mata orang-orang. Tuan, karena yang disebut kenalan ada di seluruh dunia, dan tidak ada orang yang bisa dipercaya, inilah yang mereka katakan. Begitu dia selesai berbicara, murid yang baru saja pergi mendorong pintu dan masuk, guru mengundang Chen Suci, Sue Yuning, dan Lin Xianer untuk menunggu di sayap lain. Tidak lama setelah mereka bertiga pergi, tawa hangat Taois King Yun dikenang di ruangan itu, ini adalah kenalan yang baik, tidak ada seorang pun di dunia. Liang Xi, dapatkah Anda membiarkan Tuan melihat apa pencapaian Anda yang sebenarnya? Taois King Yun berjalan keluar dari balik layar, tanpa jejak kotoran duniawi di tubuhnya, membuat orang merasa bahwa dia adalah seorang Tao abadi pada pandangan pertama. Liang Xi mengepalkan tinjunya, halo guru, pencapaian nyata apa yang baru saja Anda katakan? Ini adalah pertama kalinya Taois King Yun bertemu dengan cara Liang Xi untuk menyapa. Setelah tertegun beberapa saat, dia bereaksi dan tertawa lagi, Liang Xi, saya tuanmu dalam urutan senioritas, apakah kamu masih ingin tidak mematuhi perintah tuannya? Hari ini, saya melihat Anda di antara begitu banyak murid baru secara sekilas.
Saya percaya pada visi saya, kekuatan Anda pasti lebih dari itu. Setelah berbicara, dia menatap Liang Xi dari atas ke bawah. Sebenarnya, Tao Qingyun juga penuh dengan keraguan, dengan kekuatannya saat ini, dapat dikatakan bahwa mudah untuk mengetahui apa yang telah dicapai oleh kultivasi seseorang, tetapi murid baru ini membuatnya merasa bahwa dia tidak dapat melihat. Pasti tidak lebih dari 3 orang yang merasakan hal ini. Oleh karena itu, dia percaya bahwa 7 kisi pada ujian Liang Xi hari ini benar-benar salah, dan dia selalu dapat merasakan bau samar dari Liang Xi yang tampaknya bukan milik dunia manusia. Inilah yang paling membingungkan Taoist Qingyun, jika tidak, dia tidak akan meninggalkan ketiga orang itu sendirian untuk bertemu Liang Xi sendirian. Pada saat ini, Liang Xi sedang memikirkan apa yang dikatakan Taoist Qingyun barusan. Kamu melihatku pada pandangan pertama. Liang Xi memutar matanya, mungkinkah kamu memuji aura dominanku? Puas dengan rasa percaya diri yang baik, Liang Xi menggelengkan kepalanya, itu benar-benar pencapaianku yang sebenarnya, dan aku tidak akan bisa menipu. Tongkat penguji roh itu milikmu. Setelah selesai berbicara, Liang Xi meraih tongkat pendeteksi roh kecil di tangannya lagi, dan setelah beberapa saat, cahaya ungu menyala, dan itu masih berhenti di posisi 7 kotak. Taoist Qingyun tidak berbicara, tetapi menyelidiki Liang Xi dengan akal sehatnya sendiri. Setelah memeriksanya dengan cermat 3 kali, Taoist Qingyun menghela nafas, apakah dia benar-benar melihatnya salah? Meskipun temperamen murid baru ini samar-samar sangat manusiawi, dantiannya memang kosong, dan tulang serta meridiannya sangat normal, meskipun 7 batang lebih rendah, mereka hampir sama. Yang tidak diharapkan oleh Taoist Qingyun adalah bahwa tubuh Liang Xi diubah oleh Yuan Qingyang, yang berbeda dari manusia biasa di dunia manusia. Untuk mengujinya dengan standar dan metode dunia manusia, bakatnya secara alami biasa-biasa saja. Hanya Yuan Qingyang dan Liang Xi tahu kekuatan sebenarnya. Mengetahui bahwa dia mungkin salah, Taoist Qingyun sedikit frustrasi, dan setelah menjelaskan bahwa Liang Xi akan bekerja keras untuk berlatih di masa depan, dia melambaikan tangannya dan membiarkannya keluar. Liang Xi sangat kesal dengan pria tua ini, dan merasa seperti perawan ditelanjangi, terutama ketika Taoist Qingyun mengatakan apa yang dia katakan sebelumnya, ekspresinya sama bahagianya dengan seorang bujangan tua yang menikahi istri baru yang muda dan cantik. Sekarang setelah dia keluar, Liang Xi secara alami tidak bisa memintanya, dan setelah membungkuk, dia berjalan keluar dari ruangan. Ketika dia berjalan keluar dan tidak melihat siapapun di sekitarnya, Liang Xi mengeluarkan tongkat pendeteksi roh dari lengan bajunya dan memegangnya di telapak tangannya, dan tersenyum dengan acuh tak acuh, apakah kamu mengerti kunci rendah? Begitu kata-kata itu selesai, cahaya biru yang menyilaukan menyala pada tongkat penguji roh, dan 20 kisi terisi dalam sekejap, cahayanya terus meningkat sepertinya tongkat akan meledak. Meskipun Liang Xi tidak tahu bagaimana menggunakannya karena disegel, sedikit bocor sudah cukup untuk membuat pembudidaya biasa terkejut, jadi tongkat pendeteksi roh tidak cukup untuk bereaksi seperti itu pada saat ini. Aneh. Liang Xi sedang melihat tongkat kecil di tangannya dalam keadaan tak terkendali, dan dari sudut matanya sepertinya melihat sosok melintas di balik pintu tidak jauh dari sana. Aku terlihat. Reaksi pertama di hati Liang Xi adalah dia harus dibungkam, jadi dia melompat ke pintu dan mendorongnya menjauh. Lin Xianer berdiri di dalam ruangan dan menatap dengan gugup pada Liang Xi yang ganas dengan mulut ceri terbuka, dia adalah orang yang berdiri di belakang pintu tadi. Melihat kengerian di mata Lin Xianer, pikiran Liang Xi langsung menoleh beberapa kali, memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah dengan kecepatan 100 kali lebih cepat. Sejak ditransformasikan oleh Yuan Qingyang, kepribadian Liang Xi juga sedikit berubah, terkadang mudah untuk berpikir terlalu keras ketika memikirkan masalah. Segera, dia memegang tongkat pendeteksi roh ke Lin Xianer, dan menutupi mulut gadis itu dengan tangan yang lain dan mengancam, jangan berteriak. Atau aku akan menusukmu sampai mati. Lin Xianer jelas tidak mengharapkan Liang Xi melakukan ini, dan dia juga takut dengan ekspresi Liang Xi saat ini. Kabut air naik di matanya, wajahnya memerah, dan dia mengangguk lagi dan lagi. Wen Xiang Nefrite memeluk lengannya, dan Liang Xi tanpa sadar mengulurkan tangan dan meremas pantat ketat dan elastis Lin Xianer, meratapi bahwa kulit gadis ini sangat bagus sehingga dia masih bisa merasakannya bahkan melalui lapisan kain. Lin Xianer belum pernah dipeluk oleh pria seperti ini sebelumnya, terutama ketika dia masih diancam oleh pria ini, dia malu, cemas, takut, dan air mata hampir mengalir. Liang Xi memandangi bunga pirnya di tengah hujan, hatinya melunak tanpa alasan, dan kata-kata jahat di bibirnya digantikan oleh kata-kata lembut dengan sedikit kelembutan, jangan ceritakan apa yang terjadi hari ini, atau aku akan diusir. Gunung,
Apakah kamu mengerti? Melihat ekspresi Liang Xi tidak lagi menakutkan, Lin Xianer mengangguk, menunjukkan bahwa dia tahu. Liang Xi menatapnya sebentar, dan melepaskan tangannya setelah memastikan bahwa dia tidak membohongi dirinya sendiri. Suasana agak canggung untuk sementara waktu, Lin Xianer merapikan pakaian yang berantakan dan berinisiatif untuk mengatakan, saya tidak bermaksud mengintip, guru dan beberapa dari kami berbicara secara terpisah, saya merasa sedikit pengap. Jadi aku pergi jalan-jalan, tepat pada waktunya. Liang Xi melambaikan tangannya dan melihatnya segera setelah dia terlihat, mungkinkah dia bisa melihatnya lagi dan mendapatkannya kembali. Melihat wajah Liang Xi yang tidak yakin, Lin Xianer buru-buru berkata, jangan khawatir, aku berani bersumpah bahwa aku tidak akan pernah memberitahu orang ketiga apa yang baru saja terjadi, aku bisa bersumpah. Melihat sikapnya yang tulus dan mengangkat tangannya seolah-olah dia benar-benar ingin bersumpah ke langit, Liang Xi mengangguk, aku hanya percaya padamu. Kamu adalah murid terkuat tahun ini. Setelah beberapa saat, Lin Xianer berkata dengan nada lembut. Ketika Liang Xi mendengar suaranya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Anggap saja apa yang terjadi barusan sebagai rahasia di antara kita, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat. Lin Xianer memandang tongkat pendeteksi roh di tangan Liang Xi dengan iri, sejauh yang aku tahu, murid baru Tianlingmen tidak pernah penuh. Ya, anggap saja itu sebagai rahasia eksklusif untuk kita berdua. Terkejut oleh gadis kecil itu, dia harus mendapatkan uang kembali. Petugas Liang tidak bisa menahan senyum dan menghela nafas. Baru saat itulah Lin Xianer menyadari kelainan bahasanya, dan dengan mencicit, dua cahaya merah muncul di pipinya, penampilannya sangat menawan dan menawan. Liang Xi tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi, jadi dia segera pergi. Melihat Liang Xi pergi, Lin Xianer merasa lega dan lega, dia bersandar di depan pintu dan melihat ke belakang Liang Xi, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kembali di asrama, banyak murid belum kembali, rubah kecil itu membungkuk ke sisi Liang Xi dan mengendus, menatapnya dari atas ke bawah dengan curiga. Liang Xi tidak tahu apa yang dicurigai, berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup dan memikirkan apa yang dikatakan Taois King Yun pada dirinya sendiri hari ini. Rubah kecil itu tampak sedikit tidak senang, dan kepala kecilnya yang berbulu melengkungkannya, melihat bahwa Liang Xi mengabaikannya, setelah beberapa saat, dia menyusut ke samping untuk beristirahat. Setelah makan malam, daftar distribusi para murid dikirim ke semua orang. Ketika para murid dibagi, Chen Suci secara alami menjadi fokus murid laki-laki, dan semua orang ingin tahu siapa yang akan dia pelajari dari siswa yang brilian hari ini. Liang Xi mengambil kertas itu dan melihatnya, tuannya adalah Ling Chengxi, dan dia terkejut menemukan bahwa Lin Xianer juga murid Ling Chengxi.